Sobat Trisar Sukabumi, balik lagi di channel YouTube-nya Trisar of Sukabumi bareng aku, Nandar Muslihat, dan juga Iman Firmansyah. Nah, kali ini kita di program baru nih ya. Oke, program barunya itu tentang cerita Sukabumi. Yang akan pertama diceritain kali ini adalah satu tempat yang dimana ini tuh tempatnya dekat sebetulnya. Dekat banget dari kota Sukabumi. Tapi sayangnya aku belum pernah ke sana. Nah, aku pernah ke sana. Sering kali Bapak ya? Indah sekali. Aku belum pernah ke sana. Malu sih sebenarnya karena dekat banget. Terus juga belum pernah ke sana. Belum pernah. Jadi kita akan cerita tentang Lembah Purba. Oke, Lembah Purba tuh dulu tuh dipanggil bukan Lembah Purba kan? Lembah Purba tuh dulunya Curug Gembar. Jadi Curug Gembar yang memang airnya memang A2 gitu. Oh iya, aku udah sering lihat tuh di fotonya. Jadi belum pernah ke sana. Jadi ada dua. Nah, 2019-2020 diganti nama jadi Lembah Purba dengan wajah barunya. Bentar, Lembah Purba bukan wajah baru sih sebenarnya, dengan pengelolaan baru dan akses yang baru sebenarnya gitu. Oh, kan Lembah Purba tuh berarti kan sekarang dia bagian dari jembatan. Ya, dikelola oleh pihak Jembatan Situgunung. Oke. Tapi berarti Jembatan Situgunung yang duluan yang pertama diresmikan kan? Iya, betul. Setelah jembatan dia baru membuka namanya Ekspedisi Lembah Purba gitu. Oke. Ekspedisi Lembah Purba. Aku sih kalau misalnya ke Jembatan Situgunung ini udah beberapa kali dan itu memang enak banget, ada satu akses untuk ke Lembah Purba ya. Iya. Terus juga itu kalau bedanya deh selain dari akses jalannya antara dulu sama sekarang tuh apa? Jadi kalau dulu tuh Lembah Purba tuh Lembah Purba dulu jalannya nggak ada bagus ya. Jadi memang jalan pegunungan, jalan setapak, turun tebing. Itu aku zaman SMP dulu. Pernah kesana. Ada fotonya? Ada fotonya. Ada. Coba kita lihat. Terus dulu, sekarang udah mau enak ya, ada jembatannya, ada jalannya dipakein batu, jadi nggak licin juga. Jembatannya banyak, ada sungai yang lewatin gitu. Dengan experience yang menurut saya lumayan menantang. Experience-nya lebih lebih menantang. Sekarang apa dulu? Sama aja sih, cuman lebih nyaman sekarang dan lebih aman sekarang. Oke, tapi amannya karena ada guide, ada juga safety-nya, ada safety briefing-nya juga ada. Jadi memang dikemas ini dengan aman dan nyaman dan menantang dan menarik sebenarnya gitu. Aku lihat seperti itu ya. Kalau dulu sampai sama sekarang bedanya itu bisa berapa lama tuh ke Lembah Purba? Perjalanan mungkin sama ya, jauh beda sama, cuman yang lebih aksesnya lebih mudah, lebih nyaman sekarang. Dan air terjunnya tetap sama sih, nggak berubah. Cuman ya untuk dari akses dan mungkin dari perjalanan dan sisi fasilitasnya sih, karena dapat makan juga kalau ke sana. Oke. Tapi kalau di Lembah Purbanya itu sendiri, yang dulu sama yang sekarang ada perbedaan nggak sih? Nggak ada kalau mampu, cuman ya dari seksi akses jalan dan fasilitas dan yang lainnya. Nggak ada yang maksudnya dibagusin gitu, Lembah Purbanya nggak ada? Nggak ada, cuman jalan sih, akses jalan. Iya. Oke. Nah, kalau untuk sekarang berarti dia juga aman untuk anak kecil pakai safety atau harus digendong? Untuk anak kecil mungkin kalau aman sih menurut saya, karena memang kalau dibawa orang tuanya ya cukup aman sih, karena nanti juga jalannya mungkin agak lama aja sih, sekitar 3 jam tuh pulang pergi ya. Oke. Kalau dulu mungkin ke Lembah Purba langsung aja kali ya? Iya, dulu nggak ada safety briefing, nggak ada apa gitu. Kalau sekarang didampingi dengan alat peralatan yang standar dan memang untuk kenyamanan wisatawan. Berarti gitu. kalau sekarang mau ke Lembah Purba ya harus lewat Situgunung, nggak bisa lewat mana gitu? Iya. Jadi ada jalurnya dan harus melakukan registrasi tiketing dulu biasanya gitu. Berarti kalau misalnya kayak warga situ tuh nggak ada jalan yang lain selain jalan Situgunung juga? Nggak ada. Menurut saya sih memang, jadi si jalurnya memang dibuat untuk trek itu sebenarnya. Oke, berarti sekarang berti beberapa paket Situgunung tuh yang aku tahu tuh memang tuh kan ada yang memang ke jembatannya doang ya, ada yang dia sampai ke Lembah Purba. Kan? Ya, Lembah Purba jembatan aja, ada cuma bisa nongkrong aja sih. Tapi aku nggak pernah tahu tuh tiket jembatan sama ke Lembah Purba tuh berapa sih sekarang? Kalau cuman Lembah Purba aja, nggak nginep itu 300 ribuan. 300 ribu. Itu reguler? Reguler, dia tidak nginep sebenarnya. Kalau nginep lagi dapat diskon 200 ribu, jadi hanya cuma 200 ribu harganya. Oke, kalau misalnya nginep di glampingnya atau misalnya di Bumbuai gitu ya?
itu dapat 200.000. Cuma 200.000. Cuma kalau nggak nginap itu menjadi 300.000. 300.000 sendirian? Iya, 300.000 sendirian dengan fasilitas guide, snack, dan pendamping dan safety briefing, Kalau yang VIP berapa sih? Sama gitu. Cuman bedanya ada minimal minimal yang ikutnya berapa orang. Nggak ada misalnya satu orang berangkat nggak. Kalaupun satu orang 2 orang dia menjadi private trip jadinya. Oh. Setahu aku gitu, jadi ya lebih mahal dan aku juga kurang tahu harganya berapa. Kalau teman-teman yang tahu boleh komen aja di sini. Jadi kalau soalnya minimalnya 10 atau 15 orang maksudnya. Jadi itu bisa berangkat bareng rame-rame gitu. 5 orang juga jadi kalau misalnya. Kalau misalnya gini nih, aku berdua ke sana. Terus kan pakai 300.000 tadi satu orang kan. Terus ke sana berdua atau ke sana tuh wajib pakai guide. Iya, wajib pakai guide karena termasuk guide waktu dulu. Oh, 300 tuh. Pakai guide. Kalau berdua pun juga dianterin? Nah, jadi dianterin juga, tapi tentunya jadi private trip jadinya. Nambah lagi dong? Nambah lagi, itu harganya kurang tahu berapa, cuman yang makanya tadi teman-teman kalau yang udah tahu bisa komen di bawah ini. Oke. Gitu, jadi gitu. Tapi kalau sejauh ini berarti kan 300.000 tuh dapat tiket jembatan Situbondo. Itu udah termasuk. Itu udah balik lagi? Udah. Udah balik. Jadi cuman pokoknya 300.000 tuh istilahnya bisa langsung ke Lembah Purba. Maksudku bolak-balik tuh gini loh, maksudnya Situ Gunung kan sekarang kan ada jembatan baru tuh, jembatan yang panjang Situ Gunung yang suspension yang biasa, sama yang di bawah tuh. Itu kalau 300.000 tuh baliknya tuh naik ke jembatan itu lagi atau lewat bawah? Lewat bawah biasanya. Memang itu nanti bisa, itu tergantung situasi di sana, bisa milih ya. Kalau setelah aku sih bisa milih mungkin bisa lewat bawah atau lewat atas lagi. Oh, aku kira maksudnya kalau misalnya mau lewat atas lagi tuh udah harga beda gitu. Kurang tahu juga, tapi biasanya baik lagi sih. Oh gitu. Iya. Nah, tapi kalau misalnya sekarang 300.000 kan berarti udah dapat tadi tiket jembatan, guide, terus juga ada welcome snack, drink. Iya, snack. Oke, welcome drink. Terus juga tapi welcome drinknya yang di cafe. Apa yang di? Nanti di tempat destinasi ya. Oh iya, oke. Ya, ada juga kopi, teh, rebusan singkong, rebusan pisang. Berarti itu semua udah include include sama si guide ya? Betul. Oke. Jadi nanti perjalanan itu kita akan ngelakuin beberapa banyak jembatan, sekitar 1, 2, 3, yang besar 4 kalau salah. Jembatan yang memang ada yang bisa berbarengan, ada yang sendiri itu adalah menurut saya tantangan yang paling menarik. Karena yang takut ketinggian mungkin paling seru ya tantangannya, karena dia cuma harus ngelewatin sungai dengan jembatan yang cuma hanya dengan batas papan kaki itu. Oh, jadi satu orang, maksudnya satu orang sendiri atau enggak? Iya, sendiri. Oke. Gitu. Berarti dari si jembatan itu, kalau untuk sekarang kan maksudnya memang kan lebih safety, tapi maksudnya ada nggak sih kalau orang kita kayak misalnya kan orang yang dari kota liburan ke alam, biasanya kan juga mereka tuh suka traveling yang ada tantangannya tuh misalnya. Ada, kalau tantangannya lebih ke segi apa sekarang? Tantangannya lebih ke experience menelusuri hutan tropis ya. Jadi kita bisa ngelihat di sana juga nanti si guide-nya bakal cuma tidak mendampingi tapi memandu ada pohon apa, ada ini. Iya, jadi diterangin bahwa ini pohon untuk apa, obat-obat apa. Seperti itu. Jadi terangin di setiap jalan tuh, jadi nggak terlalu jenuh. Perjalanan yang cuma makan 3 jam sekitar pulang pergi. Diselingi dengan menerangkan ada apa tumbuhan apa aja di sini, terus sejarahnya apa di sini, jaraknya dan ketinggiannya berapa, seperti itu. Jadi memang di perjalanan itu tidak hanya jalan kaki tapi menambahkan ilmu tentang tanaman di sana. Gitu. Kalau misalnya hewan-hewan yang jarang ditemuin, tapi kita maksudnya kalau kita ke Lembah Purba ada nih bisa ngeliat hewan ini nih, hewan apa aja? Selama saya jalan saya belum pernah sih. Tapi kalau memang kayak owa, kayak lutung memang ada di sekitar jembatan juga. Tapi kalau untuk daerah sana juga nggak terlalu kelihatan. Tapi waktu itu coba nanti ditayangin deh foto yang waktu itu dapat owa ya? Owa itu di kawasan Situ Gunungnya, di glamping. Oh, di glamping. Bukan di kawasan di Lembah Purba. Saya belum melihat kalau daerah Lembah Purba. Oke. Terus kalau misalnya untuk sekarang berarti estimasi jamnya berapa jam tadi? 3 jam pulang pergi dengan waktu nggak terlalu banyak, jalannya agak lumayan lah standar, nggak terlalu lambat, tapi sekitar 3 jam pulang pergi.
Jalan yang paling sulit berarti cuma tadi aja satu jembatan yang setapak banget. Itu yang paling banyak tantangannya lumayan memasuk adrenalin ya, karena jalan di atas seutas jalan kecil dan di bawahnya sungai, aliran sungai gitu. Sejauh ini suka ikut nge-guide juga kan? Ya, jadi saya pernah ikut kalau ada private trip ya ikut foto juga. Seperti itu, jadi saya banyak jalan ke sana juga. Tapi pernah ada yang kayak kepleset terus sampai jatuh gitu nggak sih yang di pas yang setapak itu? Nah, setahu saya selama ikut sana belum pernah, tapi setiap perjalanan ada tim medisnya. Jadi gitu? Ada jadi memang yang dibawa untuk peralatan medisnya kayak oksigen, kayak tempat balut luka dan lain-lain harus dilakukan seperti buat untuk menjaga keselamatan di sana gitu. Jadi udah aman sebenarnya. Berarti 300.000 itu tadi welcome drink ya, tiket suspensionnya juga iya, terus juga dapat guide. Iya, terus juga dapat tim medis. Iya, snack juga. Oh, snack selama perjalanan. Betul. Jadi nanti setelah sampai Lembah Purba, kita akan istirahat dulu untuk menikmati snack teh dan kopi dan pisang rebusan gitu. Oh, berarti itu beda lagi sama itu ngisi ini ya, amunisi ya, sampai istirahat. Tapi kalau misalnya kita trip ke sana nih, itu ada ini nggak sih, maksudnya kayak ada larangan-larangan itu nggak sih selama di perjalanan? Karena kan kita kan nggak tahu ya kalau soal alam, kita nggak tahu soal mistisnya atau misalnya apa. Ada nggak sih larangan kayak, wah selama di Lembah Purba jangan apa? Kayak di waktu aku masuk ke Sinar Resmi, di ada Sinar Resmi itu kan kita nggak boleh bersiul gitu. Iya, kalau Lembah Purba, kalau di Sinar Resmi kan nggak boleh pakai samping, nggak boleh pakai sana kan, harus pakai sini. Kalau di Lembah Purba sebenarnya tentang kembali di alam ya istilahnya kita harus ramah lah. Dalam ramah dalam artian menjaga sikap kita, tidak berbicara dengan kotor dan tidak berbicara dengan kasar, seperti itu, dengan menjaga ya selayaknya kita tamu gimana lah, sopan dan gitu seperti itu. Selama ini nggak ada permasalahan apapun sih di sana. Oke. Terus kalau misalnya untuk persyaratan orang yang pengen ke trip ke sana dari umur berapa sampai berapa? Nah, biasanya sebelum sebelum kita pergi, kita dilakukan ada form nih. Formnya itu ada surat keterangan bahwa kita sehat, terus punya keterangan riwayat penyakit apa, dan memang terakhir apakah sudah pernah patah tulang jadi memang pertanyaannya lengkap juga. Jadi takutnya ada kesiapannya, mereka pun membangun atau tidak seperti itu. Jadi ketika ke sana jadi sebelum di briefing biasanya. Oke, itu kan tadi soal kalian yang mungkin mau ke Lembah Purba itu harus kayak gimana sekarang ya. Nah, tapi ngomong-ngomong, saya mau tes nih. Tahu nggak sih kenapa dari Curug Kembar kan asalnya tuh, kenapa tiba-tiba jadi Lembah Purba? Menurut saya sih biar orang ini ya, dari namanya Lembah Purba. Ya Purba itu adalah zaman dulu ya. Karena seingat saya di Curug itu ada bebatuan yang udah purba. Oh ya? Iya. Batuan ada nama khusus? Itu enggak. Jadi di sebuah itu ada batuan yang udah lama usianya, dan lembah itu adalah sebuah hutan mungkinnya, jadi ya namanya Lembah Purba biar orang menarik dengan wajah baru dan nama baru. Iya. Gitu. Tapi kalau misalnya untuk di sana nih, kira-kira enaknya kalau ke sana tuh di bulan apa? Enaknya di pagi hari gitu ya. Mulai jam 7 pulang jam 12. Gitu kan nggak terlalu sore lah. Jam 8, jam 12 pulang itu jadi pas jamnya belakang nih 8 pagi habis sarapan langsung berangkat makan siang akhirnya kan jadi nggak terlalu sore juga. Terus di musim penghujan ya nggak terlalu masalah juga, cuman selama musim penghujan ya kita bakal dikasih jas hujan, cuman ya mungkin agak lembab aja sih suasananya. Kalau untuk enaknya ya mungkin di bulan apapun enak sih, tapi yang penting kalau ketika hujan harus siap dengan resikonya dengan basah dan tapi tetap masih ada trip. Pasti ada. Musim hujan pun juga. Musim hujan pun mungkin ketika sore mungkin dibatasin. Jadi mungkin habis duhur nggak akan terlalu banyak. Nggak ditutup. Biasanya pagi sampai sore biasanya gitu. Maksimal pemberangkatan berarti di jam berapa? Nah itu saya kurang tahu juga ya. Kalau gitu memang. Tapi menurut saya intinya ketika ke sana dari sore itu mungkin agak dibatasi karena pulangnya agak sore ya. Sore gitu ya. Betul. Oke.
Nah, untuk di Lembah Purba sendiri nih, sekarang soal curugnya. Kan curug di Sukabumi itu banyak ya? Ada banyak sekali. Curug apa? Curug Cikaso. Curug Cikaso. Sodong. Curug Sawer. Curug Sentral. Curug Cimarinjung dan banyak sekali lah. Kita Sukabumi itu banyak curug sekali. Bentar, kalau dulu aku ke situ gunung tuh, Curug Sawer kan? Curug Sawer. Curug Sawer sama itu tuh, aku nggak tahu deh sumpah. Jadi Curug Sawer itu beda nggak sih sama Curug Sawer? Lembah Purba itu beda. Curug Sawer itu adalah Lembah Purba itu di atasnya Curug Sawer seperti itu. Oh ya, kalau Curug Sawer tuh masuknya lewat sebelum situ gunung tuh ada camp apa sih? Cinumpang. Cinumpang bisa. Itu Curug Sawer lewat Cinumpang. Iya. Berarti kalau Curug Sawer nggak perlu lewat situ gunung kan? Bisa, tapi ya bisa. Tapi kalau di situ gunung juga bisa. Tapi sekarang rata-rata masuknya dari situ gunung. Apa bedanya Curug Sawer sama Curug Kembar? Selain si airnya yang ketinggian airnya pun jauh beda. Oh, iya? Jadi kalau ketinggian airnya pun jauh beda, terus lebih aroma trofisnya lebih kena. Lebih enak mana? Lebih enak ya Lembah Purba lah. Dari pemandangannya, kalau untuk segi foto tuh enak nggak? Lembah Purba sekali. Lembah Purba. Iya. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman fotografer yang mau foto gitu di Lembah Purba, ada ini nggak sih? Maksudnya apa ya? Jam khususnya gitu yang enak banget dari segi pencahayaan. Kalau jam khusus mungkin agak ini ya. Kita kan namanya di sana kan lembah bukit ya. Jadi kadang di sana hujan, di sini nggak hujan. Kalau alam kan bisa ketebak ya. Permasalahannya hanya di alam. Ketika cuacanya hujan bisa nggak ketebak, di bawah hujan di sini nggak. Itu cuma kalau angle-nya lebih banyak bisa di Lembah Purba karena bisa dari jauh, dari dekat pun bisa, cuman agak banyak air yang muncul ke dashboard lah gitu. Tapi cuma di sana nggak bisa nembangin drone. Drone-nya nggak dapat GPS, jadi cuma sekitar pendek lah, nggak bisa jauh. Berarti kalau misalnya untuk emang selama ini kayak video-video dari pemerintah atau dari siapapun untuk mempromosikan Lembah Purba nggak ada dari drone ya? Nggak ada drone ya? Nggak ada. Walaupun drone pun hanya pendek. Oke. Gitu ya. Terus apa lagi ya? Apa lagi yang mau? Aku kan nggak tahu, aku belum pernah ke sana sumpah. Belum pernah ke Lembah Purba. Kira-kira apa yang harus dikasih tahu nih buat orang-orang yang belum pernah ke sana? Menurut saya jangan pakai jeans ya. Iya. Iyalah karena ya. Masih ada tetap ada aja. Terus ya, juga dari segi sepatu kan? Karena kenyamanan juga mungkin kurang ya di jalan. Sepatu ya lebih sepatu cat sih, ini lebih sport lah. Jadi lebih kalau sendal juga bisa, cuman ya resikonya copot. Tapi kalau misalnya karena pacet-pacet juga ada pacet-pacet. Oh iya benar. Jadi kalau misalnya kalian jangan ke sana lah. Main ke yang lembah-lembah, hutan-hutan tropis ya ada pacet lah. Pacet, apalagi musim hujan kayak gini. Pacet itu namanya lintas lebih kecil ya. Jadi waktu dulu pun juga aku pada saat ke Gunung Gede kan lewat Slabintana, Slabintana banyak banget tuh pacet sampai ke dada, gila kan? Iya. Maksudnya itu pacet bisa sampai ke dada gitu kan. Terus juga berarti tipsnya ya harus pakai yang tertutup, benar nggak sih? Nggak tertutup juga bisa. Terus gimana kalau lebih hati-hati sih? Malah menurut saya kalau tertutup nggak kerasa pagi jalan. Sebenarnya. Kalau ke kaki, tapi kalau ini bisa kelihatan seperti itu sih. Iya. Tapi kalau memang tertutup dari sepatu sampai ujung ya mungkin nggak akan. Cuma sampai baju aja sih ngerayapin, cuma nggak kena kulit. Cuman kalau jangan panik juga sih ketika dia habis nyedot darah, ya dia jatuh sendiri. Tapi kalau mau dibuang juga nggak masalah sebenarnya. Aku pernah waktu itu bukan di dada, di betis. Yang di dada tuh nggak terlalu gede, di betis tuh udah sampai gede banget, terus banyak darah gitu yang keluar. Jadi tapi nggak kerasa. Di area Lembah Purba itu banyak juga. Gitu. Oh di area Lembah Purba. Tapi Lembah Purba bisa renang nggak sih? Nah di Curug Lembah Purba tuh bisa renang, cuman paling cuman foto-foto, melintas, selesai. Karena airnya juga deras juga. Gitu. Kalau di Cikaso kan masih bisa renang ya? Di Cikaso bisa main air, bukan berenang sebenarnya, main air. Oke. Itu pun dengan debit airnya, yang agak terlalu besar juga. Aku tuh yang pernah renang tuh di Curug Ciberem. Ciberem. Udah pernah di Curug Ciberem belum? Pernah dong. Oh iya. Coba berapa jam estimasi? Sejam lebih. Kagak. Curug Ciberem iya. 2 jam gitu ya? 3 jam? Jalannya lambat berarti. Waktu itu Curug Ciberem, jadi di Curug Ciberem tuh airnya memang lumayan deras, tapi disitu bisa renang, soalnya kita bisa sampai ke curugnya pun juga kayak ngerasain pas airnya turun tuh kayak dipijitin gitu. Di Lembah Purba nggak bisa? Nggak bisa. Dalam banget?
dalam dan keras banget sebenarnya. Karena dan jarak atas ke bawah itu kan tinggi, jadi air itu jatuh. Bayangin deh kalau renang, kalau kita renang kalau salah loncat dada sakit kan. Apalagi dengan air setinggi itu kalau kita kena badan ini kan sakit sebenarnya. Apalagi dengan dingin. Gitu. Berarti si suhunya tuh berbeda sama yang di dataran bawah kayak gini? Beda langsung. Karena lebih lembab ya di sana ya, lebih lembab dan lebih segar sebenarnya. Gitu. Oke, ada lagi nggak mau yang di mau apa lagi ya? Harusnya yang pasti kalau rame-ramean seru-seruan ya bareng-bareng sama teman-teman. Kalau lebih romantis sama pasangan bisa, tapi ya lebih itu lebih banyak pilihan sih kalau untuk foto-foto banyak tempat buat cocok lah yang buat banyak foto-foto ya dari jembatan, dari mulai air terjunnya hingga lain-lainnya banyak lah yang bisa dieksplor dan menjadikan pengalaman yang paling menarik menurut saya karena harus kalian coba sebenarnya. Gitu. Nanti bakal coba untuk kita lampirkan foto-foto yang foto-foto videonya dan lain-lain di Lembah Purba ya. Oke, siap. Dan kita juga nanti masih akan ngebahas soal wisata-wisata yang ada di cerita Sukabumi. Jadi mungkin buat teman-teman yang kira-kira mau tahu tentang apa sih di Sukabumi, bisa langsung aja untuk komen juga ya di YouTube-nya. Apalagi nih, kira-kira curug yang lebih eksotis gitu selain Lembah Purba? Cikaso. Curug Cikaso. Cikaso, Simarinjung, dan juga sedih banget gak sih aku? Sodong sama Cikanteh. Cikanteh itu di mana sih? Di atasnya Sodong. Jadi memang dari Sodong itu lebih ada jalur lagi naik ke atas. Dekat Cikaso juga. Beda jalur, beda kecamatan. Cimas. Cimas. Oke, jadi aku asli Sukabumi tapi aku baru ke 3 curug. Jarang main dia. Ciberem. Enggak, aku udah ke-4 berarti. Curug Ciberem tuh waktu SMP. Cikaso. Curug yang deket Ciletu tuh apa? Bukan. Sodong. Curug apa sih? Enggak, curug sebelum ke Cikaso tuh ada curug juga yang kemarin tuh ngefoto di foto petani. Apa lagi ya? Curug Cimarinjung. Iya. Ya, Curug Cimarinjung. Udah benar, iya benar, baru 3. Curug ini belum pernah nih. Jadi buat teman-teman yang mau main ke Sukabumi, kalian nggak hanya mungkin kalau untuk di dekat sekitaran kota Sukabumi itu ya, kalian bisa main ke tadi Jembatan Situgunung, ke Danau Situgunung, terus juga ke Lembah Purba, terus ke dekatnya tuh ada Curug Sawer. Terus apalagi di daerah kota Bintana. Pondok Kalimun ya? Pondok Kalimun tuh juga ada curugnya Curug Ciberem. Apalagi sih yang sekitaran sini? Udah segitu ya di sini. Udah sih. Oke, hanya itu. Tapi nanti kita akan ngebahas lagi tentang apa aja sih yang ada di hal-hal menarik di Sukabumi. Betul. Benar gak? Di Cerita Sukabumi. Oke, see you next time and bye-bye.